Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, saya Firman Saputra akan menjelaskan mengenai tentang motilitas sperma, sperma normal dan abnormalitas serta grade ovum pada video kali ini. Nah, untuk motilitas sperma ialah kemampuan dari sperma yang dihasilkan oleh ternak jantan bergerak aktif ataupun progresif yang dihitung oleh peneliti. Nah, biasanya sperma yang dihasilkan dengan kualitas sperma yang baik yaitu dihitung kemampuannya yaitu mencapai 40 dimulai dari 40%. Jika di bawah dari 40%, maka boleh dikatakan daripada kualitas sperma itu tidak baik, sehingga jarang terjadi pembuahan yang dilakukan oleh sperma tersebut dengan sel telur. Hal ini dikarenakan karena pergerakan yang kurang baik menandakan bahwa telah terjadi kelainan atau bahkan kematian pada sel sperma. Oleh karena itu, para peneliti sebelum melakukan perkawinan ataupun penyatuan agar terjadi pembuahan antara sel sperma dengan sel ovum biasanya akan menghitung terlebih dahulu mengenai tentang motilitas sel sperma ini. Apabila dilihat sel sperma yang dihasilkan tidak aktif ataupun bergeraknya kurang nilainya dari 40%, maka hal ini besar kemungkinan perkawinan ataupun pembuahan tidak terjadi sehingga tidak akan membentuk individu baru. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ovum 3 grade. Nah, ovum 3 grade ini dimulai yaitu pada proses oogenesis yang merupakan tahapan awal dari serangkaian proses reproduksi ternak betina. Nah, dimulai daripada sel telur yang berasal dari sel induk telur yang disebut oogonium. Nah, dalam oogonium ini terkandung kromosom sebanyak 23 pasang. Sel-sel oogonium terdapat pada ovarium bersifat diploid dan membelah secara mitosis. Kemudian, proses oogenesis dimulai pada saat oogonium bersifat diploid membelah secara mitosis menjadi oosit primer yang bersifat diploid. Selanjutnya, oosit primer bersifat diploid akan melakukan pembelahan meiosis 1 sehingga menghasilkan oosit sekunder atau haploid, dan polosit primer juga bersifat haploid. Nah, kemudian oosit sekunder inilah yang bersifat haploid tadi akan melakukan pembelahan meiosis, yaitu pembelahan meiosis 2 menjadi oosit secara haploid dan polosit sekunder juga secara haploid. Sedangkan polosit primer akan membelah menjadi 2 polosit sekunder yaitu haploid. Kemudian oosit yang bersifat haploid ini akan mengalami diferensiasi dan pendewasaan menjadi ovum yang bersifat haploid, sedangkan 3 polosit sekunder tadi akan mengalami degenerasi atau peluruhan atau juga mati. Yang selanjutnya yaitu sperma abnormal. Nah, sperma abnormal ini adalah kelainan yang terjadi pada bentuk sperma yang membuat sperma tersebut menjadi tidak normal dan memiliki peluang lebih kecil terhadap terjadinya pembuahan. Nah, jika ternak betina tidak bunting, maka salah satu penyebabnya adalah sperma ini terjadi abnormal ataupun tidak normal. Salah satu kelainan pada sperma adalah terjadinya kondisi yang disebut teratozospermia. Nah, teratozospermia ini adalah istilah yang digunakan untuk morfologi ataupun bentuk sperma yang buruk. Jika kita temukan hanya bentuk sperma saja yang tidak normal, sedangkan seluruh parameter air mani lainnya masih berada dalam batas normal, maka kesuburan daripada ternak jantan dianggap normal. Nah, ada beberapa morfologi daripada sperma ternak jantan yang dianggap tidak normal. Nah, yaitu seperti big head. Big head ini adalah ukuran dari kepala sperma ini lebih besar daripada ukuran normal yang semestinya. Kemudian ada small head. Nah, kalau small head ini kebalikan daripada big head karena memiliki kepala yang lebih ataupun sangat kecil sekali. Kemudian ada namanya rock head. Rock head ini adalah kepala sperma yang bentuknya rusak sehingga tidak normal. Kemudian ada rock body ataupun bagian daripada salah satu sperma ini mengalami kerusakan, entah disebabkan oleh sesuatu ataupun perlakuan apa. Yang kemudian two tail ataupun memiliki ekor
nya 2, sehingga hal ini juga disebut abnormal. Dan yang terakhir yaitu two-head ataupun memiliki kepala 2. Nah, inilah bentuk-bentuk ataupun sperma yang dianggap tidak normal yang dapat menyebabkan gagal atau tidak terjadinya pembuahan dengan sel telur pada ternak betina yang ujungnya tidak bisa mengalami kebuntingan.